Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Sehat? Luar biasa? Haleluya. Tidak terasa sudah menuju di penghujung akhir tahun, suatu kemurahan Tuhan. Kita masih ada tempat ini, suatu anugerah Tuhan, kita dapat beribadah tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bersama untuk kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Betapa baiknya Tuhan, betapa kasih setianya cukup untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama saya undang untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari tolongkan sejenak setiap beban kita, arahkan setiap hati dan pikiran kita pada Tuhan. Mari ucapkan segenap syukur kita pada Tuhan buat hari ini, buat seminggu ini, buat setiap penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan, Kau sudah hantarkan kami tempat ini dalam keadaan yang sehat dan tidak bersuatu apapun. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama bersatu hati, bersekutu Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan menaikkan Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Kau yang layakkan Tuhan, Kau yang kuduskan Tuhan, Kau yang sucikan Tuhan ibadah kami, pelayanan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, masukkan kami Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan di tempat maha kudus-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Minimal sampai tengah kita mendengar satu ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang kami sembah. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan terus terhubung padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu Tuhan. Itu yang menjadi keinginan kami Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidup kami Yesus, dasar hidupku yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari semua coba saya dahulu baik berdiri, bersama-sama kita nyatakan, ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya, mari agungkan Kau yang layak disembah. Segala puji dan hormat bagimu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan namamu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami agungkan namamu Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima
Kami terima Tuhan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami terima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima pemulihan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita menyembah Engkau Tuhan. Bila segala yang bernafas Tuhan memuji nama Engkau Tuhan. Dan bila atmosfer surgawi-Mu Tuhan turun Tuhan tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan bersama-sama memuji Engkau. Mari semua umat Tuhan yang percaya, kita sambut Tuhan Yesus kita dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Haleluya. Bersemangat untuk memuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersama-sama menari, bersukacita bagi nama Tuhan. Sebab Yesus hidup, Yesus menang untuk kita semua. Amin. Haleluya. Masih belum panas ya. Coba kita sapa kanan kiri kita, kamu luar biasa, kamu diberkati Tuhan, kamu hebat, kamu keren, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ya, di nama Tuhan kita percaya kita diberkati untuk jadi berkat, amin. Mari bersama-sama kita satukan lagu Aku Diberkati Tuhan, amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan-Mu tersedia bagi kami Tuhan, tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin.
sama-sama nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih kamu cukup Tuhan untuk bagi kami, Yesus. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Mari bersama kita satukan kembali hati dan pikiran kita untuk memasuki dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap keadaan kami, tetap Engkau Yesus selamanya di hidup kami, Yesus. Tetap kasih-Mu Tuhan yang selalu cukup untuk kami, Yesus. Tetap Engkau Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kurang, waktu lama, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus
Yesus yang mempesona hati kami, mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan, saya silakan untuk berdiri. Terima kasih Tuhan. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya persilakan hamba-Mu untuk maju ke depan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Karena kasih-Nya sekarang ku oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya. Ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Itu Tuhan keputusan kami. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Karena yang memberi kehidupan, yang memberi keselamatan, yang memberkati kehidupan kami sehari-hari adalah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami bersukacita karena hari ini kami masih ada. Kami masih menikmati berkat Tuhan, menikmati perlindungan Tuhan, dan hari-hari kami disertai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih perlindungan dan penyertaan Tuhan sungguh sempurna sampai akhir hayat kami. Tetap Yesus di dalam hidup kami, di dalam hati kami, tidak tergoyahkan dengan keadaan dunia ini.
Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berfirman dan kami siap untuk menerimanya. Hamba-Mu hanya alat saja, dan di situ ada Tuhan yang berkuasa, yang berfirman, yang bersabda buat kami. Kami terima dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak. Iya. Halo, Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa, masih semangat? Sukacita terus ya. Ada sukacita terus, ada kekuatan, karena dari sukacita itu kekuatan Tuhan terus mengalir buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita. Tuhan Yesus sayang ke kita. Bapak Ibu, kita masih belajar gitu ya. Kita masih belajar tentang Yohanes 3 ayat 16. Hidup dalam kasih dan kemurahan. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua sampai hari ini hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan. Karena kalau tidak ada kasih dan kemurahan Tuhan, apa arti kehidupan ini gitu ya? Enggak ada artinya sama sekali. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan mengangkat kita, membawa kita untuk menikmati hidup dalam kasih dan kemurahan sepanjang tahun 2004 ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Kita bersama-sama, siap ya? Sudah siap kita mau baca ini? Kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Itu Bapak Ibu tema kita, tema firman Tuhan di bulan Desember ini. Boleh dibuka, langsung diklik gitu ya. Pembukanya dulu sayang. Ya, iya. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang dan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Wow, keren banget gitu ya. Kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan itu nggak bisa diukur gitu ya, karena terlalu besar. Kasihnya terlalu besar banget gitu ya. Itu cukup mampu untuk menjangkau bangsa-bangsa yang Tuhan sudah ciptakan di seluruh dunia ini. Tuhan mengasihi, mencintai kita bangsa Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa yang di luar sana. Udah nggak tahu berapa jumlahnya ya, bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Jumlahnya mungkin kita nggak terpikirkan, tetapi semua itu sudah dihitung oleh Tuhan.
Kasihku kepada orang Indonesia cukup seperti ini, kasihku ke sana, ke sana, ke sana. Jadi kasihnya Tuhan itu melingkupi, mencakup, menjangkau semua bangsa yang ada di bumi ini. Nah, mungkin ada 1-2 orang ya yang berkata, lah dia itu siapa? Gitu kan. Dia itu siapa bisa mengasihi, mencintai bangsa, seluruh umat manusia, mengasihi bangsa-bangsa. Ya, dia itu Tuhan, dia itu Allah. Dia tidak diciptakan, tetapi dia sendiri Maha Pencipta. Amin, Bapak Ibu. Tuhan tidak diciptakan, tetapi Tuhan ujuk-ujuk datang ke dunia, gitu ya. Dan semua yang Tuhan katakan, semua yang Tuhan firmankan di Kejadian 1, sabdanya, gitu ya, firmannya, asapnya, ucapannya itu ampuh, ya. Ucapan Tuhan, sabdanya Tuhan itu ampuh. Enggak ada satupun orang yang bisa melakukan itu. Jadilah ini, jadilah itu ya di Kejadian 1, jadilah terang, jadilah malam. Jadilah binatang-binatang yang berkeriapan di laut, di air. Jadi karena dia maha kuasa dan tidak ada bandingannya. Amin, Bapak Ibu. Enggak ada yang mampu, yang bisa menandingi kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau manusia itu segini saja, tetapi bagi Tuhan manusia itu sangat-sangat mulia, berharga. Kita diangkat menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Saya bangga menjadi orang Jawa, menjadi bangsa Indonesia. Karena saya dipilih Tuhan. Bapak Ibu juga begitu, bangga ya. Ada yang pengen ganti warga negara jadi WNA. Enggak ya, kulit kita sawo matang. Mau jadi warga negara Australia mungkin bisa kalau kita sudah tinggal beberapa puluh tahun di sana. Jadi WNA, jadi warga negara Australia atau jadi warga negara Belanda bisa. Tapi saya cukup, ya, saya bangga, saya bahagia menjadi orang Indonesia, menjadi orang Jawa yang diberkati Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan ya. Kalau enggak kita enggak bisa Natalan di kampung karet. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Setelah kita pulang, angin badai terjadi di puncak. Iya bener ya. Yang kebun teh itu kan puncaknya Ngargoyoso. Ya toh itu di puncaknya itu sudah gonjang-ganjing di sana. Angin ribut. Begitu ya. Namun begitu kita datang sampai selesai, sampai pulang ke rumah, ya semuanya aman. Ya sekalipun di sana sini, gonjang-ganjing tetapi anak-anak Tuhan. Karena kita enggak poya-poya, enggak seneng-seneng untuk dunia gitu ya. Kita di sana memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan hadir dan doa kita selama ini supaya dikasih terang, jadilah terang itu. Jadilah terang, tidak hujan. Sekalipun Bunda Susi, Ibu Wiwi tidak bisa hadir, tetapi Tuhan juga melihat hatinya Bu Susi, Bu Wiwi juga. Tuhan melihat, lagi ada kesedihan gitu ya. Tapi Tuhan tetap menghibur. Sekalipun Bapak sekarang sudah pulang di sana, rumahnya yang indah itu sudah jadi, rumahnya yang dihiasi, bagus sekali indahnya. Itu ya, Tuhan itu sangat mencintai saya. Dari perkara-perkara kecil gitu ya, dari hal-hal yang kecil yang tidak kita pikirkan.
Tuhan sediakan. Haleluya. Itu sebabnya jangan pernah kita untuk sedikit pun bimbang dengan kerja nyata yang sudah dilakukan Tuhan Yesus buat kita sampai hari ini. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Karena Tuhan mengatur hidup kita seindah-indahnya. Haleluya, puji Tuhan. Dan Dia Allah yang membuat kita sangat terpesona dengan segala keajaiban-keajaibannya. Puji Tuhan. Ya, kita masuk ke bagian pertama. Di ayat di pasal 3 ayat 16 tadi, Nikodemus ia hidup dalam kasih dan kemurahan. Itu yang dibutuhkan oleh Nikodemus. Nikodemus butuh Yesus. Nikodemus adalah seorang rabi, seorang guru agama, ahli Taurat, dan segala tata cara hukum Taurat dia taati secara mutlak sampai ngeletek gitu ya, sampai ngeletek, lepas semua dari pikirannya, karena setiap hari yang digeluti itu hukum-hukum itu. Namun demikian, di dalam dirinya masih ada yang kurang. Dia sudah banyak belajar siang malam dan berpuluh-puluh tahun, sudah lengkap sampai ngelentek pelajaran yang dia terima, dia pelajari. Namun, saudara, selama dia itu belajar tentang hukum Taurat, dia merasa kurang, begitu ya. Masih ada yang kurang di dalam dirinya. Masih ada yang kurang, itu sebabnya dia datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Sebab ada yang kurang, karena ada yang kurang di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Dia pengen ketemu Yesus malam-malam supaya tidak dilihat oleh konco-konconya, begitu ya. Dan Nikodemus butuh keselamatan. Nikodemus butuh soteria. Ya, benar ya, soteria. Apa Bapak Ibu soteria? Itu bahasa aslinya. Butuh keselamatan. Ya, Nikodemus butuh soteria, butuh keselamatan. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus, dan yang punya keselamatan itu, yang punya soteria itu cuma Tuhan Yesus saja. Yang lain enggak ada. Dia mengikuti belajar hukum yang dia taati selama dia hidup, enggak ada itu keselamatan, enggak ada soteria. Itu sebabnya dengan memberanikan diri, dia jumpa dengan Yesus, ketemu dengan Yesus. Enggak ada yang bisa memberi keselamatan, sebab keselamatan itu tidak hanya di dunia ini, cukup di dunia, terus nanti kalau sudah waktunya mati dikubur, selesai. Tidak seperti itu. Kita mau selamat sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus, ya toh, bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau selamat, mau ketemu Tuhan Yesus, tinggal bersama Bapa, kita harus apa dulu? Halo? Kita harus mati. Tubuh jasmani kita ini loh, ini harus mati. Kalau enggak mati, enggak bakal ketemu Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang hidup-hidup dibawa Tuhan Yesus. Kira-kira siapa? Bapak Ibu ingat itu? Siapa? Seluruh bumi,
semua orang, wong Jawa, wong Londo, wong Batak, semua wong Papua, Mbak Tessa, iya ya. Oh Mbak Tere, sorry, I'm sorry honey. Iya, semua akan mati. Enggak ada yang apa tadi saya matur? Kalau enggak mati dulu, ya enggak ketemu Tuhan Yesus, tapi matinya kita sudah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Halo? Mudeng ya? Ngerti ya? Jadi kalau kita mau ketemu Tuhan Yesus, tubuh kita, jasmani kita harus mati dulu. Nek sudah mati, dikubur loh. Terus nanti Tuhan Yesus datang, kita dibangkitkan. Kita diangkat, nanti malaikat-malaikat yang diutus di awan-awan itu nanti banyak malaikat-malaikat menjemput kita. Nah, di sana kita bersama Bapa. Tapi ada 2 orang yang diangkat hidup-hidup. Ayo, siapa itu? Yang satu Henoh. Yang kedua Elia. Loh, sak donya itu cuma 2 orang diangkat hidup-hidup loh Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin nanti kita lagi masak-masak di dapur diangkat Tuhan, ya puji Tuhan. Enggak susah, enggak harus sakit-sakit lagi. Tapi kalau kita harus mengalami kematian, harus dikubur, ya memang lazimnya seperti itu. Kita masuk di satu tempat dulu, terus nanti dibangkitkan bersama-sama orang mati. Lah yang enggak punya Tuhan Yesus, mereka bangkit tetapi dihukum. Ayo milih mana? Enakan milih punya Tuhan Yesus. Punya Tuhan Yesus mati, terus nanti hidup bersama Dia. Lah yang kita ikuti Tuhan Yesus, prosesnya Tuhan Yesus kan seperti itu. Ya toh? Prosesnya Tuhan yang dijalani Tuhan kan kayak begitu. Nah kita juga begitu, tetapi ada waktunya dulu, tunggu dulu. Nah di sana Bapak Wiranto sudah awe-awe. Ya toh, Bapak Wiranto yang sudah kita doakan, kita antar ke makam. Sekarang ini sudah awe-awe, dada, sabar dulu ya Bunda, sabar dulu ya sayangku Bu Wiwi. Ya toh, sabar dulu, tunggu waktunya. Tidak ada cara lain kalau mau ketemu dengan Tuhan Yesus selain kita mau mati dulu, jasmani kita mati, baru bisa ketemu Tuhan. Kecuali 2 orang itu tadi ya, Henoh dan Elia. Oh haleluya, Tuhan Yesus luar biasa buat kita. Iya, karena Nikodemus butuh keselamatan, butuh Tuhan Yesus. Makanya dia pengen ketemu, sekalipun banyak belajar sampai jenggotnya putih, ya toh, rambutnya putih, sampai enggak punya Tuhan Yesus, enggak tenang jiwanya, enggak aman jiwanya, enggak damai. Karena Yesus sendiri sumber damai sejahtera. Haleluya. Oke, kita ke bagian kedua. Iya, Nikodemus tahu bahwa Yesus itu diutus Allah. Tadi Bapak bilang, aku mengaruniakan putraku yang tunggal, yaitu Yesus. Diutus Allah untuk mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda besar yang tidak bisa dilakukan manusia jika tidak disertai Allah. Itulah percaya yang ada di hatinya Nikodemus. Aku tahu bahwa engkau diutus Allah dan hanya engkau saja yang bisa melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Setan ya mungkin bisa 1-2 kali, tetapi motivasinya setan melakukan mujizat
itu kan ada maunya. Dia mau ngajak orang sebanyak-banyaknya menjadi konco-konconya untuk diajak masuk neraka. Ya bisa 1-2 kali ada orang yang terpesona, bisa ikut. Tetapi kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat, itu karena kasihnya kepada orang yang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menghidupkan orang mati karena cintanya kepada manusia. Besar banget, nggak bisa diukur. Jadi kalau kita menyia-nyiakan anugerah terbesar, menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan Yesus, oh bahaya. Jangan keterusan gitu ya. Keselamatan masih dibuka sampai hari ini. Terima itu dan jangan sia-siakan. Nanti kalau pas kita jauh, kita lupa dengan Tuhan, Tuhan panggil, terus bagaimana nanti? Ini masih dibuka buat kita. Terima Yesus, keselamatan ada buat semua kita. Haleluya. Terus ini baru yang pertama, yang kedua, hidup dalam kasih dan kemurahan, percaya kepada Anak Tunggal Bapa. Dunia tidak hanya penuh dosa, tetapi juga mempunyai unsur racun yang memperdayai manusia. Barang siapa percaya kepada Anak Tunggal Bapa tidak akan binasa. Meskipun manusia semakin jauh sembunyi gitu ya, tetapi Tuhan terus mencarinya. Kasih Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan diberikan kepada semua orang di seluruh bumi, tetapi manusia masih suka sembunyi-sembunyi, masih suka semakin jauh, masih ingin memuaskan hawa nafsunya. Sampai hari ini Tuhan masih mencari loh. Contohnya Adam, udah dipesan kayak begitu, Adam, kamu jangan ini ya, jangan ambil buah yang di taman itu yang ada di tengah-tengah, yang lain silakan diambil, dimakan sepuas-puasmu. Tapi yang di tengah jangan. Tetapi karena Hawa terpesona gitu kan, Hawa jalan-jalan, wow itu buah yang enak, itu belum aku pernah makan, aku pengen gitu kan. Diambil, dikasih ke suaminya. Nah begitu melihat, setelah makan dirinya itu telanjang. Dulu manusia telanjang tetapi tidak malu karena ada dosa masuk. Gitu kan? Dosa masuk. Dosa masuk yang diklik lagi ya, Adik. Coba. Nah. Oh, itu tadi belum selesai, Nang. Contohnya Adam tadi belum selesai. Enggak ada? Oh cuma ini aja? Oh ya enggak apa-apa, ada catatan saya. Iya. Karena dunia, tadi sampai mana ya? Karena dunia tidak hanya penuh dosa, tetapi juga racun yang memperdayai manusia. Barang siapa percaya kepada Anak Tunggal Bapa tidak akan binasa. Racun setan yang menjelma menjadi ular gitu ya, memperdaya Hawa. Akhirnya mereka makan buah yang dilarang Tuhan, dan setelah makan, karena mendengar suara Tuhan masuk di taman itu, mereka sembunyi gitu ya. Mereka sembunyi takut Tuhan. Tuhan lagi jalan-jalan, tetapi sekalipun sembunyi Tuhan memanggil, Adam, di manakah kamu? Ya, di Kejadian 3 itu. Di manakah kamu? Kejadian 3 ayat 9, Tuhan mencari dia. Apakah kamu sudah makan buah itu? Ini loh Tuhan, perempuan ini loh yang kasih. Dia enggak mau ngakui dulu.
Mbok ngomong, iya Tuhan, ngono ya. Enggak, dek ini loh Tuhan, perempuan itu loh yang ngasih ke saya. Gitu. Nah akhirnya, oh ya aku sudah tahu, kamu sudah melanggar. Ya, racun itu yang membuat manusia itu terperdaya, terpesona. Sebab apa, saudara? Racun itu aslinya kalau diminum kan mematikan, mati. Apa ono sing minum racun terus awake seger, buger gitu ya, sehat? Enggak ada ya. Enggak ada, langsung mati. Mbok iku racun tikus, racun ular. Wong saya itu pernah ketemu orang itu cerita. Waktu saya kerja di Sumatera, digigit ular, sampai 8 bulan dirawat di rumah sakit. Mengeluarkan racun itu enggak gampang. Dokter yang menangani sampai geleng-geleng kepala, saudara. Tapi karena ini anak Tuhan, begitu ya. Anak Tuhan, hidup saudara. Ya karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan.
yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, menghibur orang yang berduka cita, menghibur orang yang kehilangan. Bapak Ibu, Dia penghibur sejati. Ibu Wiwi dan keluarga sangat kehilangan, begitu ya. Tetapi ada penghiburan yang dari Tuhan. Itu penghiburan yang terus mengalir untuk keluarga ini semakin mengerti kehendak Tuhan. Yang diminta sembuh, tapi kalau Tuhan punya cerita lain, ya apa isa ndelik gitu ya. Ayo mulai Pak, ayo Pak, siapa Pak Wiranto pulang. Aku tak ndelik wae yo. Enggak bisa semoyo, besok saja nek aku wis mantu kedua kali. Enggak bisa. Kalau saat ini pulang ya harus pulang. Ora iso disemayani. Amin. Enggak bisa ditunda kalau Tuhan sudah mau mengajak pulang. Makanya Tuhan bilang menghibur dan menguatkan orang-orang yang remuk hati, yang sedang berkabung, yang sedang berduka cita. Sebenarnya dunia ini arahnya ke sana gitu ya. Arahnya akan ke sana karena enggak punya Tuhan. Bersyukur dan berbahagia buat kita. Ada Yesus, ada keselamatan, ada soteria, ada kawilujengan untuk semua kita. Haleluya. Dan yang terakhir, penutupnya. Bapak Ibu, semua yang Tuhan Yesus katakan dan ajarkan itu semua ada, semua nyata. Dan saatnya mata dunia ini melihat, gitu ya. Saatnya mata dunia ini terbuka bahwa kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya berkat, kekuatan, hikmat, akal budi semakin bertambah-tambah dan kita bisa melihat bahwa karya Allah, karya keselamatan itu sampai hari ini masih terus diberitakan agar semua bangsa membuka hati, semua bangsa, semua lutut, semua mulut mengaku, bertelut mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Engkau
lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan hidupku. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan hidupku. Haleluya. Tuhan, haleluya, terima kasih. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Juru Selamat bagi kami semua umat manusia. Dan hanya kepada Yesus saja kami percaya, karena keselamatan datangnya dari Tuhan. Dan biarlah kami semua hidup dalam kebenaran Tuhan, untuk kami menerima keselamatan abadi yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, kami boleh mewartakan berita tentang keselamatan atau soteria itu kiranya diterima oleh semua orang. Hati kami terbuka menerima keselamatan itu, karena kami yakin, kami percaya Yesus Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini dengan misi yang jelas, dengan visi yang jelas, untuk menyelamatkan, memberi keselamatan bagi semua bangsa di seluruh dunia ini. Terima kasih, kami terima anugerah Tuhan, kami terima hidup kekal, kami terima sukacita Natal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Petugas kolektan boleh dipersilakan untuk segera masuk ke depan. Haleluya. Kemekahan-Mu ku
datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemekahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Selamat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan setiap tangan kita untuk persembahan pada hari Minggu ini. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat berkat rohani-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami perlu Tuhan kasih karunia-Mu, kami perlu keselamatan pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kiranya Kau berkati Tuhan persembahan ini supaya boleh semakin memperlebar kerajaan surga-Mu tempat ini Tuhan. Dan juga berkati Tuhan setiap hati yang memberi Tuhan, Kau berkati dengan berlipat kali ganda Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap pengelola keuangan ini Tuhan, kiranya Kau memberikan hikmat dalam mengelola keuangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan setiap persembahan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk pengumuman pada hari Minggu ini saya akan bacakan bahwa Natal tanggal 25 Desember 2024 dilaksanakan di tempat ini pukul jam 9 pagi hari Rabu. Kemudian juga ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember jam 6 sore di tempat ini disertai dengan perjamuan kasih. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara membawa masakan dari rumah. Nanti dari gereja menyediakan nasi dan teh. Dan kemudian juga Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk membawa kado, yang mana nanti kadonya untuk tukar kado sesama jemaat seharga 10.000. Kado ini berupa barang ya Bapak Ibu Saudara, bukan kado yang cepat habis. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Demikian informasi dari kami. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya, haleluya. Bu Wiwit, ponakannya
Ya, Ibu Susi kami turut berduka cita. Jadi keponakan dari Ibu Susi hari ini dipanggil Tuhan ya, itu ya. Kami turut berduka cita, Tuhan memberikan tempat yang terbaik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Kak Feby tadi bahwa gereja kita akan mengadakan ibadah Natal. Apa Bapak Ibu? Supaya nggak ngantuk, ibadah Natal. Jam berapa? Jam 9. Bapak Ibu, jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat. Amin. Jadi berkat dengan cara mengajak keluarga dari Bapak Ibu Saudara. Jadi besok ibadah Natal itu kita akan laksanakan ibadah sederhana, ibadah Natal, karena perayaan sudah dilaksanakan di Kampung Karet. Apa yang disampaikan Oma tadi benar, mujizat Tuhan terjadi dalam ibadah kita, karena di daerah lain hujan deras, tempat kita terang benderang, teduh. Dan tanggal 25 ada ibadah Natal di tempat ini jam 9 pagi. Jam berapa Bapak Ibu? Jam 9 pagi. Saya mau ngajak saudara bangkit berdiri dulu lah. Kelihatannya pada lemes semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan bersama saya, aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang menerima mujizat daripada Tuhan. Aku orang yang dikasihi Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pengumumannya belum selesai karena saya lihat tadi pada capek, pada ngantuk. Semuanya sehat, semuanya segar semua. Haleluya lah gitu. Orang yang ada di dalam Tuhan pasti punya semangat. Katakan tuh semangat. Kita ini inteos Bapak Ibu, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan dalam hidup kita, pastinya kita adalah orang yang bersemangat, orang yang punya pengharapan. Enggak ada amin toh. Orang yang punya pengharapan pasti berkata, orang yang berpengharapan pasti berkata amin. Enggak ada suaranya. Opa Ishak lagi lemes kelihatannya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, ibadah tutup tahun akan dilaksanakan di gereja kita tanggal 31 jam 6 sore. Saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk ibu-ibu dan para wanita, karena lesehan jadi pakai celana panjang saja, pakai celana saja. Jangan pakai rok. Jadi seperti yang sampaikan Kak Feby tadi bahwa membawa masakan. Seperti tahun lalu Bapak Ibu, kita akan adakan doa malam, ada kesaksian, ada tukar kado, ada doa bersama. Puji nama Tuhan. Dan coba saudara perhatikan, di tahun yang lalu, di 31 Desember tahun 2023, Bapak Ibu Saudara menulis apa? Dan tahun ini saudara akan ingat doa yang saudara doakan di tahun 2023 akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi jangan sampai melewatkan ibadah Natal 25 dan 31. Setuju? Setuju. Yang ada suaranya cuma Bu Marni, enggak ada yang lain. Setuju? Haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Gak ada tambahan lagi ya? Gak ada tambahan pengumuman lagi ya? Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud
sujud di hadap hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadap keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sambil berdoa, Bapak Ibu dengar saya. Bagaimana seorang dapat bertemu dengan Tuhan adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada seorang bernama Acong. Saya ingat ketika Oma Christine tadi memberitakan firman Tuhan, saya teringat sebuah kisah. Ada seorang bernama Acong. Dia dari kepercayaan lain. Rumahnya berdempetan dengan gereja. Setiap hari dia mendengar gereja itu memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam hatinya tergerak hati untuk apa sih ini gereja? Kenapa mereka memuji nama Tuhan? Mengapa mereka menyembah Tuhan yang mereka sembah? Suatu kali hatinya digerakkan, melewati gereja dia katakan, Tuhan, ini Owe, ini saya Tuhan. Hampir setiap pagi dan sore ketika dia bekerja, dia mampir ke gereja. Dia cuma di depan gereja katakan, Tuhan, ini saya Tuhan. Dan ketika suatu hari dia ditabrak sebuah mobil dan akhirnya dia masuk rumah sakit koma. Di dalam komanya ada seorang berbaju putih bersinar. Dia berkata bahwa, Acong, ini saya. Kamu siapa? Aku yang setiap hari kamu sembah. Dari hal itu yang dipelajari adalah ketika engkau rindu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pun berindu berjumpa dengan engkau. Ketika hati kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ada dalam hidupmu. Sangat mudah untuk berjumpa dengan Tuhan ketika engkau buka hatimu, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap hari engkau bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap hari engkau dapat berbicara dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita tutup ibadah ini, mari buka hatimu, kita pujikan pujian ini. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadap di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini kerinduan kami ya Abaku ya Bapakku. Dalam hidupku
hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapak Ibu, kemarin pagi saya diberi kesempatan untuk berbicara di orang tua murid dari sekolahnya Joshua. Mereka sedang mengadakan perayaan Natal. Di situ saya katakan begini, Natal yang terpenting dalam hidup kita adalah ketika Yesus lahir dalam hidup. Kita boleh merayakan Natal seperti apapun, tetapi berilah hatimu kepada Tuhan. Itu yang terbaik, itu yang dicari. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, sebelum kita memasuki ibadah Natal besok hari Rabu, izinkan Tuhan memproses hidup kita, izinkan Tuhan untuk masuk kembali memperbarui hidup kita. Dia adalah sumber damai sejahtera, Dialah sumber damai sejahtera, Dialah sumber damai sejahtera yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memasuki tahun 2025, yang diperlukan adalah penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kita ada, itu karena semua penyertaan Tuhan. Dan tahun depan kita pun terus minta penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya kasih kuasa Tuhan terus mengalir dan mengalir untuk setiap jemaat. Kerinduan kami untuk terus bernyembah-Mu, kerinduan kami terus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kami, setiap hati kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan maju ke depan, doa penutup dan doa berkat. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Engkau, Bapa yang penuh dengan kasih setia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau selalu ada waktu untuk kami temui. Dan Engkau bergirang apabila kami anak-anak-Mu datang untuk menemui-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami boleh datang pada saat kami susah. Kami boleh datang pada saat kami mengalami masalah. Kami boleh datang di kaki-Mu saat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan waktu kami bersama dengan Engkau, kami menikmati solusi yang daripada-Mu, sehingga kami menikmati kelepasan, kebebasan, kesembuhan, kebahagiaan kami kalau kami ada bersama dengan Engkau.
Sehingga Tuhan, setiap waktu kami mau menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, karena satu hari bersama dengan Engkau lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih untuk berkat yang telah Engkau limpahkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Jikalau kami boleh hidup bersama dengan Engkau, mati bersama dengan Engkau, bangkit bersama dengan Engkau, dan kami boleh menikmati kemuliaan juga bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Berkati Oma Christine yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Tambah-tambahkanlah hikmat dan urapan-Mu, sehingga semakin hari boleh semakin menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk keluarga Ibu Susi yang sekali lagi mengalami, oh Tuhan, duka cita oleh karena ditinggalkan oleh keponakannya. Bapa, kami berdoa Roh penghibur hadir dalam hidup mereka. Tuhan menjamah setiap pribadi, sehingga duka cita Tuhan ubahkan menjadi sukacita dalam hidup mereka, oleh karena memahami semua yang ada di dalam Yesus boleh menikmati keselamatan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan penggembalaanmu ya Tuhan. Terus bimbing mereka, lindungi mereka, tuntun mereka dari hari ke hari, selalu menikmati kasih sayang-Mu dan campur tangan Tuhan di dalam hidup mereka. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai perjalanan kami. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan hari Tuhan Rabu, hari tanggal 25 Desember, untuk kami bersukacita, beribadah kepada Tuhan, menikmati berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. Kita terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba lepaskan berkat-Mu untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, seperti yang di surga. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah mata pencaharianmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah ekonomimu. Semua yang dipegang oleh tanganmu untuk menjadi nafkah dalam hidupmu diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Waktu keluar engkau diberkati, waktu masuk engkau diberkati. Dimanapun engkau diberkati oleh Tuhan, karena engkau menjadi orang yang keberkatan di hadapan Tuhan. Kami terima berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Sugeng kundur, Gusti berkahi kita. Puji Tuhan.